salah namanya. Iza zulzilat. Iza zulzilat. Ada juga menamainya dengan surat zilzal. Zalzalah atau iza zulzilat. Dan ayat ini ayat-ayatnya turun di Mekah yang menggambarkan bagaimana peristiwa hari kiamat. Setelah itu bagaimana nanti manusia akan menerima pembalasannya. Dan dalam beberapa hadis disebutkan tentang keutamaan surat Al-Zalzalah ini. Dia adalah seperempat Al-Quran. Kalau Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Kalau Al-Zalzalah ini membacanya seperti membaca seperempat Al-Quran. Gitu. Ini berarti termasuk surat yang sangat dianjurkan untuk menghafalnya. Hafal. Ataupun membacanya. Kita mulai Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma'idhi yasudurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Apabila bumi digoncangkan dengan seguncang-guncangnya, dengan dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkannya yang demikian padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka semua perbuatannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal ayat ini dimulai dengan iza. Iza artinya apabila. Kata-kata iza, apabila, ini menunjukkan kejadiannya itu pasti terjadi. Berbeda nanti kalau Bapak Ibu membaca ayat lau anna. Lau itu berarti kalau. Kalau itu berarti tidak akan terjadi. Tidak akan dilakukan. Tapi kalau iza, ayat-ayat yang dengan iza, waqa'atil waqi'ah, iza as-sama'u syaqqat. Awalnya iza itu berarti yang harus kita pahami bukan apabila. Apabila kok berarti andai, bukan berandai. Jika, bukan berandai. Tapi dia pasti terjadi, cuman menunggu waktu saja. Nah, gitu. Dia pasti terjadi, hanya saja menunggu waktu. Bentuk bom, nyoba jalan jongkonya. Dan pasti ketika waktunya datangnya meledak. Apabila iza berarti suatu saatnya akan terjadi, hanya menunggu waktu saja. Ketika membaca iza harus ada dalam kepala atau hati waktu kok kata jadi kok. Dan pasti terjadi. Keyakinan itu. Dan ambil cerita masyayikh yang ada di Masjid Nabawi itu, kalau nyalah membaca atau menjelaskan ayat-ayat berkaitan dengan hari kiamat,
Sebelumnya baca pas mencela ayat tu wajahnya lah berubah. Nampak memang takwiknya gitu. Nampak memang yakinnya lah. Kalau dewa kan agak lalu saya baru agak lalu saya. Apabila bentuknya kejadian kau entah 55 baru dewa antara. Dia orang tu para masyayikh tu bentuknya bentuk keyakinan kata jadi dan akan terjadi gitu. Nampak berubah wajahnya. Keyakinan koko yang perlu kita tingkatkan. Meyakini ayat-ayat apalagi yang berkaitan dengan hari akhir. Keyakinan kepada hari akhir. Idza zulzilatil ardu. Apabila zulzilat, diguncangkan bumi, zilzalaha, dengan guncangan yang dahsyat. Dalam bahasa Arab kalau diguncangkan, maka tidak perlu, kalau ingin menjelaskan guncangannya itu saguncang-guncangnya, maka tinggal mengulang kata tadi. Kalau memukul si Ahmad dengan pukulan yang sabana kareh, apa macam mengeceknya hujah bahasa Arab. Memukul Ahmad dengan pukulan yang sangat keras. Membahasanya. Tinggal mengulang balik. Daraba Ahmad darban. Kira-kira. Diulang balik kata itu. Ini menggambarkan diulangnya kata zilzalaha itu. Memang kejadian berguncangnya itu adalah guncangan yang bukan hanya terjadi di satu daerah. Gampo di Bukit Tinggi. Tadi malam ada Gampo ke Bali. Ya. Tapi yang terjadi di mana? Ya di Bukit Tinggi saja. Bisa jadi orang Payakumbuh tidak tahu. Orang Jambi tidak tahu. Orang Pekanbaru tidak tahu. Oh ada Gampo situ. Atau gempa di Aceh. Orang Sulawesi tidak tahu. Tetapi zulzilatil ardu, kata-kata ardu itu menunjukkan bumi keguncangannya itu keseluruhan. Tidak bisa membayangkan Gampo yang terjadi secara keseluruhan. Dari seluruh benua dan samudra terjadi gempa. Tidak bisa kita membayangkan Bapak Ibu bagaimana guncangannya tadi. Hanya saja disebutkan dalam surah Al-Hajj, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu suatu yang sangat azim. Kalau kabir itu kan besar. Guncangan besar, kabir. Kalau azim, tidak akan bisa terjangkau oleh akal dan hati bagaimana kejadian itu. Bana mikir ini, bana marasor-rasornya, keguncangan itu tidak akan pernah yang seperti kita bayangkan. Artinya sangat mengerikannya guncangannya waktu itu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan athqalaha, beban berat. Athqal, beban berat. Ada dalam bahasa Arab itu dua bahasa mengandung kata benda yang berat, beban berat. Itu hamil, hamala, hamala tu beban juga, barik juga. Tapi perbedaannya juga thiqal atau asqalaha itu adalah
Kalau hamil itu masih bisa ditanggung. Beban berat tapi masih bisa bana bareknya bisa ditanggung. Makanya wanita yang membawa bayi dalam paritnya kan barek. Apa-apa akan tak tahu. Cuman ingin tahu bareknya hamil, tanya ke ibu. Membawa bayi itu. Kamapai baa susahnya. Beratkah, beban beratkah? Iyo. Tapi masih bisa ditanggung beban tadi. Hamil. Tapi kalau thiqal atau athqalaha itu beban yang manusia tidak akan bisa menanggungnya. Berarti beban itu yang sangat berat. Apa yang dikeluarkan oleh bumi? Itulah. Beban apa yang dikeluarkan oleh bumi? Ada dua penafsiran di situ. Pertama penafsirannya adalah keluarnya manusia. Manusia dikeluarkan dari bumi. Artinya kebangkitan. Kemudian manusia keluar dari bumi dan dia berdiri untuk menghadap Allah. Beban beratnya itu adalah bumi. Artinya kebangkitan manusia dari bumi. Berbangkitnya nanti setelah terjadi hari kiamat, kemudian berbangkit. Nah, yang kedua, beban beratnya itu adalah dosa manusia itu sendiri. Bukan manusianya, tapi dosa manusia. Keluar dari bumi itu, kehancuran tadi, bukan saja terjadi gempa, setelah terjadi guncangan yang sangat dahsyat, guncangan yang sangat mengerikan itu, setelah itu apa yang ada di dalam perut bumi ku keluar sedonya. Kini kan keluar kepundan baru. Tapi yang dalam parit bumi itu seluruhnya akan keluar. Beban berat. Nah, kenapa dikatakan yang dikeluarkan bumi itu adalah beban yang sangat berat? Kalau kita lihat hadis-hadis Bapak Ibu, bumi kok sebenarnya tidak suka dengan manusia yang bermaksiat di atas bumi kah? Tidak suka bananya. Sehingga dalam ketika kita baca hadis mengenai manusia yang masuk kubur, ketika orang beriman, bumi berkata, kata Nabi, bumi kok bisa mengecek. Apa kata? Marhaban, selamat datang, kecek kubur. Kalau kau orang yang durhaka, marhaban bikum, tidak ada selamat datang untukmu. Kalau orang yang beriman, sebab engkau termasuk orang yang aku cintai di muka bumi. Karena engkau hari ini diserahkan padaku, maka perhatikan apa yang aku perbuat kepadamu. Itu kecek bumi. Maka bumi pun meluas sejauh mata memandang. Tapi kalau yang masuk orang yang durhaka, tidak ada selamat datang untuk kalian. Engkau adalah termasuk orang yang aku benci di muka bumi ini, yang berjalan di atas permukaanku. Karena engkau sudah diserahkan padaku, maka perhatikan apa yang akan aku perbuat kepadamu. Akhirnya bumi pun menyempit, sehingga tulang belulangnya bertautan. Bumi kok bisa berbicara, bisa bergerak sesuai perintah Allah. Nah, melihat manusia yang begitu banyaknya maksiatnya di muka bumi kan maksiat kau ada yang awak tahu je tak tahu, ya kan? Kalau yang awak. Tapi kalau bumi tahunya sadonya karaja orang di muka bumi kok yang tak beriman ke Allah, yang durhaka kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah, yang hari-hari berbuat dosa, tahunya. Nyo ingin malapihan bangihnya. Ingin melepaskan kemarahannya ke manusia, tapi Allah tahan, tidak boleh. Jangan. Nah, di hari kiamat, yang bumi yang selama kulah menahan amarahnya ke manusia yang durhaka tadi, Allah izinkan untuk malapihan berangnya. Apa kira-kira yang terjadi?
maka bumi telah mengeluarkan beban beratnya itu, yang ditangguangnya selama. Menahan bangis itu beban beratnya. Ceritanya, menahan hati itu, asilah orang ini. Biarlah sakit gigi pada sakit hati. Kalau sakit gigi kan sakit je tu. Amancak pada sakit hati. Payah menahan tu. Apalagi bumi ko menahan lah para lama. Berapa tahun yang menahan sesuai perintah Allah, jangan. Akhirnya di hari kiamat Allah perintahkan berguncang dan keluarkan dia. Alah nang kata jadi. Ada orang yang membuat salah kawak gini. Kalau nak dipacik am polisi entahlah kau entah. Aco di palapeh sana. Sekali berbuat salahnya tidak tahan wak mencalik perangainya. Apalagi bumi ko lah menahan begitu lama. Menahan kemarahnya kepada manusia. Begitu ya nanti neraka itu kan dari jauh lah marah, lah berang, lah menahan marahnya, dan dari jauh itulah melihat manusianya di mahsyar, dan dia bergejolak, bunyi gejolaknya itu kemarahnya terdengar oleh manusia dari jarak 100 tahun perjalanan. Kemarahan neraka. Di lapihan orang ke dalam neraka itu adipadianya adalah beranglah lah ke orang kau macam lu bumi. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia berkata, ma laha, apa ini, apa yang terjadi, kok bisa begini? Yang terjadi kok. Dikaji oleh para ulama, siapa yang al-insan di siko. Kalau yang memahami wa akhrajatil ardu athqalaha adalah hari kebangkitan, maka al-insan di siko adalah manusia-manusia yang di mahsyar. Siapa manusia yang di mahsyar itu ketikanya itu berbangkit. Tapi khusus orang yang durako, orang-orang yang durhaka. Orang yang durhaka itu ketika berbangkit di akhirat nanti bertanya, saling bertanya, anan terjadi. Gitu. Kalau orang berimannya lah tahu, orang berimannya lah tahu, ini adalah hari ini adalah hari kiamat, ini adalah hari kebangkitan. Dan di mahsyar nanti salah satunya perkataan orang-orang yang tidak beriman itu adalah man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang telah membangkitkan kita dari marqadina, tempat tidur kita. Marqadina itu punya arti tempat tidur. Kira orang kafir ko dalam kubur disiksa ko atau lalok? Disiksa. Yang istirahat itu cuma orang beriman. Orang beriman kok dalam kubur diistirahatkan. Tapi orang-orang yang durhaka dalam kuburnya disiksa. Tapi bakok orang yang ketika berbangkit, orang berbangkit dari mahsyar itu berkata, man ba'atsana min marqadina, siapa yang membangkitkan kita dari tempat tidur kita? Dikeceknya di orang kafir kok kubur itu tampek laloknya. Dan kata para ulama, siksaan di kubur itu dibandingkan suasana di mahsyar waktu itu, perbandingannya, di kubur akan siksa kau bentuk lalok je baru. Bentuk pai lalok-lalok je baru. Lah mod itu ngerinya siksa kubur. Bentuk lalok-lalok je baru dibandingkan suasana mahsyar. Abalo suasana mahsyar dibandingkan nanti didatangkan neraka. Mencari neraka tidak ada lah. Keadaan mahsyar itulah kecil. Lah bentuk nikmat lo mahsyar ko dibanding neraka. Tapi dibanding mahsyar dengan kubur,
Dikubur ko bantuak lalok-lalok dalam kepil. Walaupun dia disiksa. Ini perbandingan daripada kengerian azabnya atau siksanya. Dan yang memahami kedua al-insan di situ adalah manusia yang terjadinya hari kiamat, keguncangan itu masih dalam peristiwa kiamat. Maka manusia di sini siapa? Ya manusia yang durhaka. Kan orang beriman ketika hari kiamat sudah dimatikan oleh Allah. Karena kata Nabi yang menghadapi hari kiamat tidak lain hanyalah orang-orang yang durhaka saja. Dalam hadis kalau kita baca akan datang sebuah angin yang apabila dihirup oleh orang beriman dimanapun dia, mau di darat mau di laut ataupun di dalam gua-gua yang ada gunung-gunung yang ada guanya, maka angin itu akan masuk ke situ dan dihirup oleh orang beriman, pasti dia akan meninggal dunia. Jadi sebelum hari kiamat, seluruh orang beriman sudah Allah matikan. Dan berarti yang bertanya tadi, mengagum, berarti orang tak tentu jo kiamat. Orang tak tahu jo hari kiamat dan tak tentu dia. Dan dia menyangkut dunia aku kado tarikh. Malaha. Ana terjadi ko, bako madiko ko. Gitu. Karena apa? Karena mereka tidak tahu. Tidak mengerti tentang hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Dalam hadis At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Lalu Nabi bersabda, atadruna ma akhbaruha, tahukah kamu apa beritanya itu? Kata Nabi ke sahabat. Maka jawaban sahabat, hanya Allah dan Rasul yang mengetahui. Kemudian beliau bersabda, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima amila ala zahriha. Sesungguhnya beritanya adalah bumi bersaksi tentang apa yang telah diperbuat oleh setiap manusia di muka bumi. Bumi itu menjadi saksi terhadap beritanya, itu adalah bumi menceritakan dan menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi. Ini berkaitan berarti yaitu beritanya itu adalah bumi menjadi saksi. Banyak menjadi saksi, bumi akan berkata, akan menyampaikan. Makanya ada anjuran kalau salat siko tambah salat 2 rakaat salat sunat pindah siko agar banyak saksinya. Itu salah satu alasan kenapa orang itu pindah gitu misalnya. Ya biar tambah banyak saksi. Karena bumi itu nanti akan memberikan kesaksian akarajawa. Dan itu salah satu saksi, salah satu saksi pada hari kiamat adalah bumi. Nah, kalau orang yang duduk di tepi laut itu kan happy nah rasanya. Apalagi yang tidak mahram di taplau wadu-wadu mencari ombak-ombak badabu. Oh, jangan dikeciannya. Yang nanti itu mengadunya nanti. Hanya nak nikah lah duduk tepi laut tempat embo mas kecil. Cek bumi. Nah, bumi yang menceritakan beritanya. Sekeraja manusia aku nanti diceritakan oleh bumi. Jadi kamu apa ikut nak di bumi kau? Kamu menyeruak kira-kira? Yang pasti cerita. Jadi sebenarnya tidak ada tempat sembunyi itu. Tempat sembunyi itu ada dari pemerintah, dari orang gaib, itu ada tempat sembunyi. Tapi kalau dari bumi kamu sembunyi itu kalau kamu apa? Tidak ada. Kapai ke bulan tak? Lu bisa tinggal di bulan. Oksigen tak ada situ. Tak ada tempat bersembunyi di muka bumi. Karena bumi
akan menceritakan apa saja yang dilakukan orang di atas punggungnya. Kok bisa bumi kau bercerita? Dan apa yang terjadi tadi? Bi anna rabbaka auhalaha. Karena apa? Karena Allah yang telah memerintahkannya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia bangkitkan, yasduru itu keluar dari tempat namanya yasduru. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya, tempatnya berarti kubur, ashtata, bermacam-macam, berkelompok-kelompok, liyurau a'malahum, agar diperlihatkan amal mereka. Nah, kebangkitan itu Bapak Ibu bermacam-macam. Dan itu sesuai amal. Yang mengatakan itu adalah kelompok, berarti manusia yang beriman sama beriman, yang tidak beriman sama tidak beriman. Itu kelompok gadang namanya. Ya, kelompok besar. Kalau dalam surah Al-Waqi'ah 3 kelompok. Al-Muqarrabun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, pertama-tama beriman. Kemudian Ashabul Yamin, golongan kanan. Ashabus Shimal, golongan kiri. Ada 3 kelompok. Orang-orang lama, orang-orang terdahulu yang beriman, golongan kanan, golongan kiri. Ini secara besarnya. Kau di kelompok lah orang beriman kau. Aku yang ahli salat, aku ahli jihad, ahli sedekah, ahli puasa, ahli zikir. Di kelompok lo. Orang yang durhaka aku di kelompok lo. Kau para pencuri, para pezina, para ini dan lain. Dikelompokkan bermacam-macam. Itu yang pertama penafsirannya. Yang kedua, memang berbangkitnya itu keadaannya bermacam-macam. Karena di sekolah disebutkan an-nas, manusia. Bangkitnya itu bermacam-macam kondisinya. Bukan kelompoknya. Sudah di kelompokan dan kondisinya juga beda-beda. Maksud beda-beda sesuai amal. Karena di ayatnya disebutkan liyurau, agar diperlihatkan. Kalau diperlihatkan amal mereka, maka berbangkitnya itu sesuai amal. Jadi Bapak Ibu, bantu awak nanti berbangkit di akhirat, tidak bentuk ikut dah. Tapi sesuai amal. Nah, nanti wajah-wajah orang beriman itu di akhirat ada wujuhu yawma idzim musfirah, berseri-seri. Wujuhu yawma idzin na'imah, wajah yang penuh kenikmatan. Dapat nikmat bawa wajahnya. Wujuhu yawma idzin nadirah, wajah orang yang setelah memandang Allah, memandang wajah Allah. Itu wajahnya musfirah, na'imah, nadirah. Boleh tu calon nama cucu. Ya. Musfirah, na'imah, nadirah. Jangan syarul bariyah. Ya. Jo khairul bariyah hendak adalah musfirah, na'imah, nadirah. Itu dalam Al-Quran. Kesemuanya wajah yang berseri-seri, wajah yang gembira. Berarti insyaAllah anak tu atau cucu tu nanti wajahnya gembira setari. Tak ada budik-budik ke dah. Nah, itu kira-kira. Tapi kalau namanya wajah gembira tapi membudik tarisa itu banyak-banyak sedoa. Ya Allah cocok lah namanya perangai nunggu ya Allah. Ada nama itu adalah doa. Nama itu adalah doa. Dan telah kita sebutkan petang ya. Karena nama itu adalah doa. Ya panggillah dia namanya. Jangan panggil kakak.
Kak, tidak jadi mah jadi doanya. Atau adik, tidak jadi doa. Panggil namanya. Kalau kakak tidak ada doa di situ. Mana kak? Kak sini kak. Ya kakak saja, tidak ada doanya. Adik. Tapi panggillah namanya. Karena nama itu adalah doa. Ada juga wajah yang nanti putih berseri. Ada juga wajah yang dalam, kan wak berbangkit Pak Ibu. Ada yang urang kangian sadonyo. Kan matahari dari mahsyar itu berapa jaraknya? 1 mil. 1,6 kilo. Baralah hangitnya tu. 1,6 kilo. Kalau di kini jarak bumi dari matahari berapa? 25 juta kilometer. Kini wah. 25 juta kilometer. Lai ke Makkah wak tu, ingin mencuba angit Makkah tu. Pas Makkah hari angit tu, apa ni haji gini angit ko. Ni talok wajamu agak sajam dia angit tu. Tak talok. Angit koko 1,6 kilo. Ko 25 juta jarak nang kini wah. Nanti cuma 1,6 kilo. Mendidih. Tapi tak bisa mati. Dan fisik yang Allah ciptakan kawak tu, tak fisik iko. Kalau fisik iko itu meleleh waknya. Tapi walaupun fisiknya lah beda, sakit yang dirasakan sama. Bentuk fisik yang kini. Jadi sakitnya itu cuman matinya saya tak bisa. Kemudian berarti yang diinjak pun juga meleleh seperti tembaga. Dan mereka tidak berdiri kecuali seluas telapak kaki. Rapi bana bangkit tu. Seluas telapak kaki. Oh tak bisa lo lapang-lapang mana duduk kini ndak. Apalagi duduk tagak. Tidak memakai sendal, telanjang. Dan Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, telanjang? Itu nampak orang-orang tu?" Apa jawab Nabi? "Wahai Aisyah, ndak itu yang dipikir orang lain. Ndak itu nanti karena di orang waktu itu orang telah sibuk memikirkan nasibnya, urusan masing-masing. Karena kondisinya sangat mengerikan. Ya, contoh salah sedang lelok orang rumah wah, tiba gampo bah. Terkena orang rumah dah. Tabang ambu aja. Itu gampo baru. Gampo baru. Apalagi nanti di mahsyar. Apalagi nanti di mahsyar. Tidak ada pikiran orang kama-kama lain. Nyo sibuk memikirkan dirinya sendiri. Nah, orang yang sedang kangean tadi, aduh lo orang Bataduah sajua di sini rasanya. Bataduah sajua lah leh. Satu 7 golongan. Ada 7 golongan kata Nabi yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah nanti pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah. Satu, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kemudian pemuda yang taat beribadah. Pokok pemuda yang tak beribadah nan dapat. Ya kalau orang gaib lah tahu ibadah tu lah wajib tu. Itu nah. Wajib tu. Kalau gaib ndak jo kasuran, ndak akal itu dah. Tapi kalau pemudanya baru lu nikahnya lain sangat rajinnya beribadah. Itu tu yang mendapat naungan tadi. Pemuda yang taat beribadah. Dan kalau memagih syarat apa ibu kan punya nak gadis kan? Syarat sedua kosa lagi ya, syarat dua kosanya. Itu barik kini tu. Atau mencari menantu laki-laki yang salat 5 waktu berjamaah di masjid dan tidak merokok. Itu jadi. Ayo bana payah mencari gini saja. Nyo 5 waktu ke masjid salat tarawih. Anak bujang alai. Terus ndak merokok. Yang ndak merokok. Umurnya berarti 25, 24, 26.
pemuda. Tapi bukan imam masjid atau garin masjid. Enggak ya. Itu kalau jalih jatuhnya. Ya. Anak muda yang tinggal di luar saja lihat. Nya tinggal rumahnya orang gaiknya, tapi 5 waktu tu ke masjid. Dan tidak merokok. Dua kuasa jadi syarat Bapak Ibu mencari menantu. Tu bentuk mencarialah rasanya. Kamalah ke dicari, kamalah ke dicari. Tapi kalau Bapak Ibu tambah syarat cek lah, tambah kacau tu. Nang gagah no, itulah gak payah lah. Atau malah cek nang kayo no, tu tambah kabur gambar. Kau dapat nang sembahyang 5 waktu tu ke masjid Ustaz. Tak merokok, nak gagah no Ustaz. Nang kayo kau dapat. Itulah panjang tu. Tapi nang dua kau saja jadi tu. Kalau orang sakit tu insya-Allah laki artinya kalau orang menikah. Kalau bantu sesuai matu sensurang. Karena belum tentu rancak di sianu, belum tentu rancak di sianu. Si A ngecek rancak, si B belum tentu ngecek rancak. Itu matu sensurang. Tapi kalau ikut kau jaleh kau. Nampak nyata berjamaah di masjid. Tak sembahyang saja. Berjamaah di masjid dan tidak merokok. Boleh saya lihat. Kalau ada dia tahu kamu nanti. Dia tahu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemuda yang tak beribadah, pemimpin yang adil, pemuda yang tak beribadah, kemudian orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Kok untuk keseluruhan. Orang terpaut hatinya dengan senang hati di masjid. Tentunya berjamaah ke masjid, bukan sekedar berjamaah, yang mendengar pengajian di masjid, yang itikaf di masjid, hatinya kok damai di masjid. Orang yang punya hati kok dapat perlindungan nanti di masyar. Kemudian salah, orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Karena agama siapa tamunya? Pertemuan disebabkan karena agama saja. Siapa tu? Para mujahidin, perampai-paran jalan Allah tu bertamunya tidak untuk menggalih tu lah. Bertamunya untuk memperjuangkan agama Allah. Bagus sama tamu situ. Dia sama-sama memperjuangkan agama Allah. Atau orang berdakwah, berkumpul, berpisah karena Allah sahaja. Tapi kalau orang pasal tak ada. Bertamunya ada hitungan yang kena buat. Tak ada. Ada pitmas dia kan. Yang hanya karena Allah. Karena agama lah acara dibuat itu karena agama. Inilah orang yang mendapat perlindungan. Sampai kalimah. Siapa bersedekah tangan kanannya, tidak tahu tangan kirinya. Yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Itu yang mendapat naungan. Kemudian yang keenam, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan bangsawan. Dia berkata, aku takut kepada Allah. Tak pada sini menolak dah. Laki-laki. Oleh wanita jadi cantik. Tak mana buruak dah. Bapak nama buruak tu esok satunya. Kau rancak. Tak muah dah. Aku takut pada Allah. Pemuda kau. Maka Allah lindunginya nanti pada hari kiamat. Kemudian yang ketujuh, orang yang mengingat Allah dalam kesendirian, kesunyian, maka menetes air matanya. Yang menangis tengah malam, kok sedang tahajud kah, sedang berzikir kah, sedang baca Quran kah, tapi sendiri di tengah kegelapan malam. Menangisnya, sedang salat, sedang zikir atau sedang baca Quran. Menetes air matanya. Aku yang dapat naungan di sisi Allah. Di antara tujuh aku usahawan mak masuk cek. Kau tak sanggup buat berdiri di mahsyar dengan kondisi itu lah. Usahawan nak masuk salah satu. Rasanya nan tujuh aku tak ada Ustaz. Ada yang lain. Nanti surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran akan datang menaungi orang yang menghafalnya atau yang memeliharanya. Arti hafal surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena surah Al-Baqarah, surah Ali Imran datang pada hari kiamat sebagai naungan khusus kepada orang yang menghafalnya.
Itu cek lah. Apalah, ndak nak 30 juz, Al-Baqarah jo Ali Imran saja. Mana kira? Mana masuk doa? Dengan 7 tu. Tapi usahawan minimal lah hati yang terpaut dengan masjid. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak harus orang hafal ini, hafal itu, tidak. Minimal hatiku senang dengan masjid. Suka dengan masjid. Itu yang kedusaan. Atau bisa kalau banyak fitih, banyak sekete, tidak ada masalah. Bersedekah, tapi usahawan jangan tawuran. Sembunyi-sembunyi. Gitu. Itu orang-orang yang mendapat naungan nanti pada hari kiamat. Nanti adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi kok sebelum penghisapan kejadiannya. Sebelum penghisapan. Bako yang pertama pemimpin yang adil. Karena yang paling baik di antara 7 itu nomor 1 kah? Pemimpin yang adil. Dan ini tidak banyak dah. Pak Upati di Kabupaten Agam berapa orang? Curangnya. Antunya dapat prioritas. Pemimpin ko di mana dapat prioritas. Ada acara di mana Pak Upati duduk belakang? Dah, di muka duduknya. Atau Pak Wali Kota datang duduk di muka. Makanya surangnya. Pemimpin yang adil ko tidak lo banyak dah. Kalau di Sumatera Barat cik lo nya. Gubernur kan surang gubernur tidak berdua dah. Atau di Indonesia presiden surang lo nya cik lo. Pantasnya mendapatkan. Cuman siapa tu yang adil. Hanya jorong di jorong Surakambago lah. Cik lo nya. Tapi yang adil itu apa maksudnya kata para ulama? Memikirkan dunia dan akhirat. Kan waktu ini bagaimana memikirkan rakyat sejahtera dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan semacamnya. Acu pikir lo orang go selamat di akhirat. Kalau ada yang mampu pemimpin memikirkan dua-dua tu, dunianya pikiran gua apa nak sejahtera rakyat kau. Di akhirat banyak ndaknya keselamat kau. Adil dunia dan akhiratnya. Kalau ada yang begitu, nomor 1-nya dapat perlindungan di sisi Allah. Tapi kalau hanya dunianya saja tidak termasuk. Memang baik jadi pemimpin, baik. Karena akan mempertanggungjawabkan segala hal termasuk masalah perkara dunia dan akhiratnya. Itu baru kondisi orang-orang yang beriman kepada Allah. InsyaAllah kita lanjutkan minggu depan mengenai kondisi berbangkit orang-orang yang tidak beriman dan dilanjutkan dengan ayat 7 dan 8 insyaAllah. Ada pertanyaan apa Ibu? Ada. Kalau di ayat 3 itu Al-Insan, kok ayat yang ke-6 itu Anas itu membedakannya apa? Masya Allah, koyo agak tinggi kajinya kan. Kalau Al-Insan itu menunjuk kepada kelompok orang tertentu. Makanya tadi disebutkan orang beriman lah dulu meninggal. Al-Insan di situ menunjukkan kelompok tertentu. Insannya kok kan itu yang dikaji oleh para ulama. Sia insan di situ. Karena di Al-Insan itu biasanya digunakan untuk menunjuk kelompok tertentu. Di situ berarti orang-orang yang durhaka kepada Allah. Karena orang beriman lah meninggal. Tidak mungkin orang beriman mengaku orang beriman tahu kok terjadi kiamat. Kiamat tsunami di Aceh itu 30 meter naik ke atas. Yang selamat akhirnya kami menyangka hari itu terjadi hari kiamat. Enggak tsunami baru. Lah tahunya ala rasa-rasa kiamat perasaannya. Apalagi yang sabana kiamat. Ikolah jalih kiamat tanya aja baru. Asia kira gua, itulah kira. Lah jalih hari kiamat, bertanya, mengapa? Berarti kan orang nak tentu jaga mau mana tu. Al-Insan itu menunjukkan sebuah
kelompok biasanya digunakan. Tapi kalau an-nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. An-nas itu untuk keseluruhan. Tanpa dibedakan siapa, pokoknya seluruh manusia. Mau orang beriman, mau tidak, an-nas seluruh manusia. Di seluruh manusia nanti dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam dan berkelompok. Pokoknya ada kelompok orang beriman dan yang tidak beriman. Mungkin itu Pak. Itu saja Bapak Ibu. Semoga Allah berikan kita naungan nanti pada hari kiamat. Amin. Rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.